Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Darlisna dari kelas 10 IPA asal sekolah SMA YKPP Tanjung Uban. Di video ini saya akan membahas mengenai perkembangan teori atom. Teori atom yang dipelajari ada 5. Yang pertama Dalton, yang kedua Thomson, yang ketiga Rutherford, yang keempat Bohr, dan yang terakhir mekanika kuantum, atau biasanya disebut model atom modern. Nah, mari kita bahas masing-masing ya. A. Model atom Dalton. Teori atom Dalton merupakan teori atom pertama yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1808, seorang fisikawan asal Inggris. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulatnya, yaitu yang pertama, materi terdiri atas bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dinamai sebagai atom. Yang kedua, sifat atom adalah identik untuk unsur yang sama. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat-sifat yang sama. Yang ketiga, unsur kimia yang berbeda tersusun dari atom yang berbeda dan memiliki sifat kimia yang berbeda pula. Yang keempat, reaksi kimia hanya merupakan penataan ruang atom-atom. Pada reaksi kimia, tidak terjadi pembentukan atom baru maupun pemusnahan atom. Dengan kata lain, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang kelima, senyawa terbentuk melalui penggabungan atom-atom dengan perbandingan tertentu. Dari postulat yang dikemukakan oleh Dalton, selain menjelaskan teori atomnya, terdapat kelebihan pada postulat tersebut, di mana dari poin nomor 3 dan nomor 4, yaitu Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan atau hukum Proust. Namun ada juga kelemahannya, yaitu tidak dapat menerangkan sifat listrik atom, dan atom-atom dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Selanjutnya, teori atom Dalton ini dikembangkan oleh B. Model atom Thomson. Dengan menggunakan hasil penelitian dan penemuan tabung katode oleh William Cockers, kemudian J.J. Thomson pun mulai meneliti terkait sinar katode yang mampu menggerakkan baling-baling dalam percobaan tabung katode. Dari hasil percobaan tabung katode tersebut, dapat dipastikan bahwa sinar katode merupakan salah satu partikel penyusun dalam atom yang bermuatan negatif. Thomson pun mengatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif atau elektron, di mana hasilnya disebut model atom Roti-Kismis. Yang kemudian, kelebihan dari teori yang dikemukakan oleh Thomson yaitu Thomson mampu menemukan muatan negatif atau elektron yang tersebar di sekitar struktur atom, serta mematahkan bahwa atom masih dapat dipecah menjadi bagian terkecil dengan ditemukannya elektron. Dan kelemahannya yaitu Thomson tidak dapat menjelaskan persebaran muatan positif dan negatif yang berada di inti atom. Yang kemudian dikembangkan lagi oleh C. Model atom Rutherford. Rutherford mengemukakan bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti planet mengelilingi matahari.
Teorinya didasarkan pada eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa yang dikenal dengan percobaan Geiger-Marden. Pada saat itu, Rutherford menyusun desain rancangan percobaan penembakan atom emas oleh partikel alfa yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Ternyata, sinar radioaktif tersebut ada yang dipantulkan, dibelokkan, dan diteruskan. Perhatikan gambar ini. Rutherford terdapat beberapa kelebihan, yaitu mudah dipahami untuk menjelaskan struktur atom yang rumit, dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti, dan selanjutnya kekurangannya yaitu yang pertama, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan akhirnya menempel pada inti. Kedua, model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Yang ketiga, elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Yang keempat, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen atau H. Kelemahan teori atom Rutherford kemudian dijawab oleh teori atom berikutnya, yaitu D. Model atom Bohr. Apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan akan bersifat kontinu. Namun, Bohr melalui percobaan spektrum atom hidrogennya mendapati bahwa spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Spektrum atom diskrit ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Berikut ini adalah postulat-postulat atom Bohr. Yang pertama, elektron mengorbit inti atom hanya dalam lintasan tertentu. Yang kedua, elektron memiliki energi tertentu pada setiap orbit dan bergerak pada orbit tanpa meradiasikan energi. Yang ketiga, energi diradiasikan hanya ketika elektron berpindah dari satu orbit ke orbit lainnya yang lebih rendah. Radiasi ini dipancarkan dalam bentuk foton yang memiliki energi HF sama dengan E1 min E2. E1 yaitu energi yang lebih tinggi, sedangkan E2 yaitu energi yang lebih rendah. Yang keempat, momentum sudut elektron dalam orbit harus memenuhi keadaan kuantum, yaitu L sama dengan mvr sama dengan NH per 2pi. L yaitu momentum sudut, M yaitu massa elektron, V yaitu frekuensi, R yaitu jari-jari ke N, H yaitu konstanta Planck, dan N yaitu bilangan kuantum. Dalam model atom di sini, untuk hidrogen terdapat suatu cahaya spektrum. Spektrum ini bergabung pada energi level N. Ketika elektron ini memiliki transisi dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, terbentuklah seri spektrum hidrogen. Untuk panjang gelombang, setiap perpindahan energi level N memenuhi persamaan Rydberg. Jika N1 sama dengan 1, maka N2 sama dengan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya yang disebut Lyman. Jika N1 sama dengan 2,
maka N2 sama dengan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya yang disebut Balmer. Jika N1, maka N2 sama dengan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya yang disebut Paschen. Jika N1 sama dengan 4, maka N2 sama dengan 5, 6, 7, 8, dan seterusnya yang disebut Brocket. Jika N1 sama dengan 5, maka N2 sama dengan 6, 7, 8, 9, dan seterusnya yang disebut Petun. Pada model atom Bohr juga terdapat kelebihan dan kekurangannya, yaitu pada kelebihannya atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat perpindahan elektron. Pada kelemahannya, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Strachok. Selanjutnya, diteruskan lagi oleh atom mekanika kuantum. Model atom modern dibangun oleh beberapa ilmuwan, seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Edwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Teori atom mekanika kuantum memiliki sifat dualisme materi, seperti yang telah dinyatakan oleh de Broglie, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron jika dianggap sebagai gelombang, di mana pergerakan elektron di dalam lintasannya berbentuk gelombang. Kemudian, Edwin Schrödinger menemukan persamaan gelombang yang menjelaskan sifat dari gelombang elektron ini. Perbedaan antara orbit dan orbital. Orbit adalah jalur yang berbentuk lingkaran sebagai tempat elektron mengorbit atau mengelilingi elektron. Sedangkan orbital merujuk pada ruang 3 dimensi sebagai tempat dengan kemungkinan tersebar ditemukannya elektron. Orbital-orbital tersebut tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri atas beberapa kulit dan subkulit terdiri atas beberapa orbital. Walaupun posisi kulitnya sama, tetapi posisi orbitalnya belum tentu sama. Teori atom modern mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut orbital. Hal ini didasari oleh prinsip ketidakpastian dari Niels Bohr yang mengatakan bahwa akibat penggerakan elektron terus-menerus berpindah, maka sangat sulit untuk mengetahui posisi suatu elektron dalam atom dengan pasti. Namun, elektron tersebut akan lebih sering berada pada suatu ruang yang disebut dengan orbital tadi. Kelebihan dari teori atom ini yaitu bisa menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron, bisa menjelaskan posisi elektron saat mengorbit, bisa mengukur perpindahan energi, eksitasi, dan emisinya, dan yang terakhir mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron berada pada orbitnya. Sementara kelemahan dari teori atom modern yaitu persamaan ini cuma bisa diterapkan secara eksak buat partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Sulit diterapkan buat sistem makroskopis dengan kumpulan atom, contohnya hewan. Oke, sampai di sini saja. Maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.